Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Esti Ningrum. Di sini saya akan mempresentasikan pelaksanaan pembelajaran kelas rangkap. Di sini saya sudah menyusun pembelajaran kelas rangkap menggunakan dua model. Yang pertama, model 221 dan yang kedua, model 222. Di sini saya akan membahas pembelajaran kelas rangkap menggunakan model 222 yang saya terapkan pada kelas 3 dan kelas 4 pada mata pelajaran IPA dan IPS. Standar kompetensi pada mata pelajaran IPA yaitu memahami sifat-sifat, perubahan sifat, dan kegunaan benda. Sedangkan pada mata pelajaran IPS yaitu memahami lingkungan dan melaksanakan kerjasama di sekolah. Kompetensi dasar untuk IPA yaitu mendeskripsikan persamaan dan perbedaan sifat-sifat benda. Sedangkan kompetensi pada mata pelajaran IPS yaitu melakukan kerjasama di lingkungan sekolah di desa atau kelurahan. Sedangkan indikator untuk mata pelajaran IPA yaitu menyebutkan wujud benda, menjelaskan sifat-sifat benda, serta mengidentifikasi peristiwa yang menggambarkan sifat-sifat benda. Sedangkan pada mata pelajaran IPS, indikatornya yaitu mendefinisikan pengertian kerjasama. Yang kedua, menjelaskan contoh kerjasama pada lingkungan sekolah. Yang ketiga, menyebutkan manfaat kerjasama di lingkungan sekolah. Dan untuk tujuan pembelajaran untuk mata pelajaran IPA yaitu siswa dapat menyebutkan wujud-wujud benda. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan sifat-sifat benda. Dan yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi salah satu sifat benda. Dan untuk mata pelajaran IPS, siswa dapat mendefinisikan kerjasama. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, siswa dapat menyebutkan manfaat dari kerjasama di lingkungan sekolah. Materi pembelajaran pada kelas 3 IPA yaitu sifat-sifat benda. Pada pembelajaran kelas 4 IPS yaitu kerjasama di lingkungan sekolah. Metode pembelajaran yaitu menggunakan diskusi, demonstrasi, ceramah, dan latihan. Kegiatan pembelajaran dibagi menjadi 3. Yang pertama kegiatan awal, yang kedua kegiatan inti, yang ketiga kegiatan penutup. Pada kegiatan awal, guru mengkondisikan kelas. Yang kedua, berdoa bersama. Yang ketiga, mengecek kehadiran siswa. Yang keempat, guru apersepsi atau tanya jawab. Yang kelima, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang keenam, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Pada kegiatan inti pembelajaran IPA pada kelas 3, yang pertama, guru menjelaskan sifat-sifat benda. Yang kedua, siswa menyebutkan contoh sifat benda. Yang ketiga, guru memfasilitasi tugas kelompok siswa. Yang keempat, siswa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Pada pembelajaran IPS kelas 4, yang pertama, guru menjelaskan kerjasama di lingkungan sekolah. Yang kedua, siswa menyebutkan contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Yang ketiga, guru memfasilitasi tugas kelompok yang dikerjakan siswa. Yang keempat, siswa mempresentasikan hasil kerja atau hasil diskusi kelompoknya. Alat, bahan, dan sumber belajar. Alat dan bahan yaitu menggunakan beberapa benda padat, cair,
dan gas, contohnya kursi, meja, air, balon, dan gambar kerja sama sekolah atau kerjasama di sekolah. Sumber belajar di sini saya menggunakan beberapa buku penunjang guru dan beberapa buku yang lainnya. Untuk penilaian di sini saya menggunakan 3 prosedur. Yang pertama, tes awal, yang kedua, tes proses, yang ketiga, tes akhir. Tes awal dilakukan pada saat persepsi, yang kedua, tes proses dilakukan pada saat proses pembelajaran, yang ketiga, tes akhir dilakukan pada saat pembelajaran akhir. Jenis tes yang saya gunakan adalah tes lisan dan perbuatan dan tes tulis. Bentuk tes di sini saya juga menggunakan tes tulis. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.